Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fanandi Ardiansyah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ujian akhir semester program studi manajemen dengan mata kuliah estetika humanisme. Di sini saya mengambil topik tentang manajemen konflik. Nah, dari beberapa topik saya mengambil topik ini. Nah, yang pertama adalah pengertian konflik. Secara umum adalah suatu pertentangan atau perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih yang bisa terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, nilai, persepsi, atau tujuan konflik atau tujuan. Konflik dapat terjadi dalam berbagai konteks, seperti dalam keluarga, organisasi, masyarakat, bahkan antar negara. Selanjutnya, definisi konflik menurut para ahli. Yang pertama ada Lewis Coser. Konflik adalah suatu perjuangan mengenai nilai dan tuntutan atas status, kekuasaan, dan sumber daya yang bersifat terbatas. Menurut Robbins, konflik adalah suatu proses yang dimulai ketika suatu pihak merasakan bahwa pihak lain telah mempengaruhi secara negatif sesuatu yang menjadi perhatian pihak pertama. Menurut Surjono Sukanto, konflik adalah suatu proses sosial di mana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan menantang pihak lain secara lain melalui ancaman atau kekerasan. Pengertian manajemen konflik. Manajemen konflik adalah proses mengidentifikasi, menangani, dan menyelesaikan konflik secara efektif dan efisien agar dampaknya tidak merugikan individu maupun kelompok serta dapat menghasilkan solusi yang konstruktif dan bermanfaat. Jenis-jenis konflik. Yang pertama adalah konflik intrapersonal. Konflik dalam diri individu, misalnya konflik antara keinginan dan tanggung jawab. Jadi diri sendiri ya, ini konflik antar diri sendiri. Kemudian konflik interpersonal adalah konflik antar individu, misalkan dengan rekan kerja, teman sebangku, tetangga, dan lain-lain. Konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok adalah konflik antar kelompok atau divisi dalam organisasi. Jadi kelompok individu yang berkonflik dengan kelompok individu lain. Kemudian konflik sosial, konflik yang melibatkan kelompok dalam masyarakat, misalkan berdasarkan suku, agama, dan kelas sosial. Yang terakhir adalah konflik internasional, adalah konflik antar negara atau bangsa. Penyebab umum konflik. Yang pertama adalah perbedaan tujuan, komunikasi yang buruk, ketidakseimbangan kekuasaan, ketidakadilan, ketidaksesuaian nilai dan norma. Kemudian dampak konflik. Konflik tidak hanya memiliki dampak negatif, tapi juga memiliki dampak positif. Antara lain adalah mendorong perubahan dan inovasi. Di sini biasanya adalah konflik pendapat gitu ya. Jadi ada perbedaan pendapat antara cara menyelesaikan suatu tugas yang efektif. Salah satu contohnya. Yang kedua adalah mengungkapkan masalah yang tersembunyi. Jadi kalau ada masalah yang ditutup-tutupi, nah konflik ini biasanya dapat menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman dan kerjasama jika dikelola dengan baik. Nah, selain sisi positif, pasti juga ada sisi negatif dari konflik tersebut. Yang pertama adalah menurunnya produktivitas. Ya, jika ini konfliknya tidak selesai-selesai atau berlarut-larut. Yang kedua adalah keretakan hubungan. Yang ketiga adalah stres dan ketegangan. Yang terakhir adalah tindak kekerasan atau disintegrasi
integrasi sosial. Selanjutnya adalah tujuan manajemen konflik. Tujuan manajemen konflik yang pertama adalah menghindari dampak negatif dari konflik. Seperti kita tahu sendiri, ada banyak dampak negatif dari konflik tersebut seperti stres, perpecahan, penurunan kinerja. Jadi untuk mengurangi dampak negatif dari konflik tersebut, kita perlu adanya manajemen konflik. Menyelesaikan konflik dengan cara yang adil dan saling menguntungkan. Jadi dari sebuah konflik itu selalu ada konklusi. Konklusinya agar konklusinya adil dan saling menguntungkan, kita perlu adanya manajemen konflik. Mengubah konflik menjadi peluang untuk perbaikan, inovasi, dan pembelajaran. Yang terakhir adalah meningkatkan komunikasi, saling pengertian, dan kerja sama. Pendekatan dalam manajemen konflik. Yang pertama adalah menghindari, avoiding, cocok saat konflik tidak penting atau perlu waktu untuk berpikir. Ini biasanya debat kusir gitu-gitu ya, atau konflik yang tidak penting lainnya. Yang kedua adalah akomodatif. Mengalah adalah pendekatan dalam manajemen konflik yang mengalah demi menjaga hubungan baik. Jadi jadi di suatu konflik kita tidak harus menang untuk menemukan suatu solusi yang baik. Salah satu caranya adalah mengalah ini. Kompetitif, menekankan kemenangan satu pihak atas pihak lain, biasanya untuk keputusan penting dan mendesak. Jadi di sini kalau misalkan kita mempunyai solusi yang lebih baik daripada pihak lain, mungkin kita harus lebih menekankan untuk pendapat kita, seperti itu. Kemudian kompromi, kedua pihak saling mengurangi tuntutan untuk mencapai kesepakatan. Kompromi ini adalah salah satunya, contohnya adalah memilih jalan tengah. Jadi yang satu ngalah, yang satunya juga ngalah juga. Jadi 50-50 bisa, 70-30 juga bisa. Kemudian kolaboratif, mencari solusi yang memuaskan semua pihak. Ini adalah pendekatan yang paling ideal. Jadi dari konflik itu tidak harus salah satu yang menang. Jadi mencari solusi yang paling baik dari yang terbaik. Seperti itu. Kemudian ini studi kasusnya konflik, salah satu contohnya adalah konflik antar divisi. Situasinya adalah divisi pemasaran dan divisi produksi di sebuah perusahaan mengalami konflik. Pemasaran ingin mempercepat peluncuran produk baru demi mengejar tren pasar, sedangkan produksi merasa tidak siap karena keterbatasan tenaga kerja dan waktu produksi. Nah, jenis konfliknya adalah antar departemen. Jadi manajemen konflik yang sebaiknya dilakukan adalah yang pertama, identifikasi masalah. Ya, ini manajer operasional harus mengambil peran di tengah-tengah, masalahnya apa sih yang dihadapi. Nah, untuk produksi, keterbatasan tenaga kerja dan waktu produksi itu gimana sih cara, apa sih yang menyebabkan tenaga kerjanya kurang, waktu produksinya kurang. Nah, kemudian yang kedua adalah pertemuan mediasi dilakukan dengan pimpinan kedua divisi. Ini biasanya meeting atau rapat untuk mempertemukan solusi apa yang paling efektif. Kemudian pendekatan kolaboratif. Kedua pihak diminta menyampaikan kebutuhan dan kendala secara terbuka. Ya, jadi kolaboratif ini menyatukan pikiran. Jadi antara pihak produksi dan pemasaran saling memberikan
solusi, saling memberikan gagasan mereka. Kemudian solusi disepakati. Nah, solusi disepakati jadinya jadwal peluncuran diundur 2 minggu, sementara produksi mendapatkan tambahan lembur dan dukungan SDM kontrak. Jadi setelah semua manajemen konflik yang dilakukan, diambillah jalan tengah yang dimana adalah jalan tengahnya adalah jadwal peluncuran diundur 2 minggu seperti itu. Jadi dalam hal ini untuk mencari solusi dari konflik antar divisi tidak harus memaksakan produksi, tapi tetap dilaksanakan dengan waktu sesuai yang diminta oleh pemasaran juga. Jadi enggak terlalu molor dan tidak terlalu mepet gitu. Selanjutnya untuk studi kasus kedua, ini adalah konflik di dunia pendidikan. Ini berdasarkan kisah nyata, kisah nyata di SMA Harapan Bangsa. Situasi konfliknya adalah dua guru senior berselisih mengenai metode pengajaran. Salah satu guru menggunakan pendekatan berbasis teknologi dan diskusi, sedangkan guru lainnya lebih memilih metode ceramah tradisional. Perselisihan ini membuat suasana tim pengajar menjadi tidak harmonis. Jadi di sini kedua guru tersebut saling berdebat metode pengajaran mana yang paling efektif. Di sini kita bisa ambil akar konfliknya. Yang pertama adalah perbedaan gaya mengajar dan nilai-nilai profesional. Yang kedua adalah kurangnya komunikasi terbuka antar rekan kerja. Konfliknya kita sudah dapat. Kemudian selanjutnya adalah strategi manajemen konflik. Yang pertama adalah kepala sekolah mengadakan pertemuan informal dengan kedua guru. Hal ini sangat perlu dilakukan oleh pimpinan dari suatu instansi, di mana ketika ada konflik kita harus mempertemukan kedua belah pihak yang berkonflik. Yang kedua adalah menggunakan mediasi terbuka. Masing-masing guru diminta menyampaikan pandangannya tanpa saling menyerang. Nah, ini juga sangat diperlukan. Jadi di mana kalau kita mencari solusi dalam suatu konflik, kita harus beradu gagasan, bukan saling menjelekkan. Jadi kita harus menginformasikan keunggulan-keunggulan dari pemikiran kita, dari metode kita, daripada untuk melemahkan lawan gitu. Kemudian yang ketiga adalah diadakan workshop collaboration untuk menggabungkan kedua pendekatan. Jadi solusi dari pertemuan itu adalah adanya workshop collaboration. Yang selanjutnya adalah membuat tim pengajar kolaboratif lintas pendekatan. Jadi salah satunya adalah salah satu solusinya adalah membuat tim pengajar kolaboratif. Jadi antara dua gagasan yang saling memiliki keunggulan tersebut dijadikan satu untuk menjadi metode pembelajaran yang paling efektif di SMA Harapan Bangsa. Hasilnya adalah yang pertama adalah guru saling memahami pendekatan masing-masing. Jadi tidak ada yang merasa lebih unggul. Jadi semuanya memiliki keuntungan dan kerugian masing-masing. Yang kedua adalah proses belajar mengajar menjadi lebih variatif dan efektif. Jadi dari penggabungan metode kedua guru tersebut menjadikan metode pembelajaran yang variatif dan efektif. Yang terakhir adalah hubungan kerja antar guru menjadi harmonis. Jadi tidak ada konflik lagi, ditemukan jalan tengah. Selanjutnya adalah ini sumber referensi dari materi saya, dari presentasi saya. Terima kasih. Cukup sekian dari presentasi saya tentang manajemen konflik.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.